VCD dari perdebatan selama ini 7 kali. Saudara bisa menghubungi Saudara Chandra yang syuting ini. Tidak tahu totalnya ada berapa VCD. Ya pokoknya hubungi saja Saudara Chandra kalau ada yang berminat untuk membeli VCD-nya ya. Lalu kamar kecil ada di bawah, tidak ada di atas. Jadi kalau mau kencing mesti turun ke bawah. Lain kali kalau datang ke sini kencing duluan di bawah, Saudara, bawahnya naik turun tiga tingkat ya, lumayan Saudara. Lalu saya juga minta semua HP di silent atau dimatikan supaya tidak mengganggu jalannya perdebatan. Dan pengumuman yang lain tentang parkir, di sini kami ada perjanjian dengan pihak parkirnya itu. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur Engkau memberikan kesempatan yang indah. Kami boleh berkumpul untuk membahas tentang Allah. Kami menyadari bahwa diri kami begitu kecil, kemampuan kami begitu terbatas untuk memahami betapa luasnya, betapa besarnya Engkau ya Bapa. Tetapi kami bersyukur Engkau memberikan kepada kami satu petunjuk di dalam Alkitab, sehingga dengan keterbatasan kami ini kami boleh mengerti sebatas apa yang Kau berikan kepada kami. Kami mengundang Roh-Mu menyertai kami ya Bapa, agar acara ini boleh berguna bagi pertumbuhan iman kami. Sekiranya ada hal-hal yang tidak berkenan yang terjadi pada saat ini di hadapan-Mu ya Bapa, ampuni kami, karena kami mengerti bahwa kerinduan kami untuk mengerti sepenuhnya tentang Engkau. Sekiranya ada hal yang tidak berkenan, ampuni kami sekali lagi Bapa, dan jangan biarkan kami tersesat. Ingatkan kami dengan cara yang Engkau bisa lakukan agar kami boleh mengerti. Terima kasih Bapa. Kami berdoa demi Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bahwa pertemuan yang ke-8 ini bisa terjadi. Dan sekarang kami sudah berkumpul dan juga ada banyak jemaat yang hadir. Kami mohon Tuhan supaya Engkau hadir di sini, dan sekiranya masih ada yang dalam perjalanan, tolong secepatnya mereka bisa sampai dan ikut mendengar atau mengikuti perdebatan ini. Tuhan, kami sadar kami adalah orang-orang yang penuh dengan dosa, dan saat ini pun kami juga penuh dengan dosa, dan dosa itu bisa menjadi penghalang antara kami dan Engkau. Kami mohon ampuni segala dosa kami dan basuh kami satu persatu dari setiap dosa dengan darah yang sudah dicurahkan oleh Kristus di atas kayu salib. Dan kami mohon Kau penuhi pimpin dan berikan pencerahan juga, berikan hikmat, berikan apapun yang dibutuhkan dari Roh Kudus-Mu, sehingga yang berdebat bisa berdebat di bawah pimpinan daripada Roh Kudus, juga diberikan pengertian dari Roh Kudus, dan demikian juga setiap pendengar bisa mengerti yang mana yang salah atau sesat dan yang mana yang benar. Dan biarlah jangan ada satu pun menerima kesesatan, tapi biarlah semua menerima kebenaran. Juga di antara kami yang berdebat, ya apapun yang salah, biarlah itu bisa dinyatakan dan bisa disadari oleh yang salah itu, dan biarlah diberikan kerendahan hati untuk bisa mengakui kesalahan dan bahkan bertobat. Kami sadar bahwa dimanapun dan kapanpun ada acara semacam demikian, setan akan bekerja. Dan kami mohon supaya Engkau menguatkan semua kami melalui godaan dan serangan setan di dalam bentuk apapun. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kami laptopnya cuma satu, dan karena itu agak menyulitkan untuk, biasanya Saudara Sony memang tidak ikut debat, cuma ngurusi komputer top. Padahal komputernya saya sebetulnya juga pakai, jadi agak pusing untuk hari ini Saudara ya. Numpuk jadi satu ini. Apa yang akan kami perdebatkan pada hari ini menyambung pada perdebatan 2 bulan yang lalu. Pada 2 bulan yang lalu itu kami pakai moderator, dan moderatornya menghentikan perdebatan pada saat belum tuntas, sehingga akhirnya session bulan lalu dan session ini maupun seterusnya ini menuntaskan dahulu apa yang tempo hari belum tuntas.
Dan tempo hari membahas mulai Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai dengan 12. Pada bulan lalu kami sudah menuntaskan ayat 1 sampai dengan ayat 3. Dan sekarang akan dibahas ayat 4 dan seterusnya sampai waktunya mengizinkan, pokoknya sejauh waktu mengizinkan. Jadi pertama-tama saya akan membahas tentang Ibrani 1 ayat 4 ini. Saya akan tunjukkan perdebatan 2 bulan yang lalu itu bagaimana. Saya bacakan ayatnya, saudara. Ibrani 1 ayat 4 jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Supaya saudara ngerti konteksnya, saudara, saya kira lebih baik saya baca ulang mulai ayat 3. Ia itu Yesus ya, adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Pada waktu itu saya menggunakan teks ini untuk menunjukkan bahwa Yesus dikontraskan dengan malaikat oleh seluruh teks sebetulnya. Dan di sini katakan dia punya tempat yang jauh lebih tinggi daripada malaikat. Dan nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah dari nama malaikat yang manapun. Dan itu menurut saya menunjukkan Yesus dikontraskan dengan malaikat. Karena itu Yesus pasti bukan malaikat. Dan untuk saudara ketahui, kepercayaan mereka menganggap Yesus itu malaikat. Yesus itu Tuhan, tapi bukan Allah. Dia malaikat. Entah bagaimana kok mereka bisa anggap Tuhan malaikat, saya tidak ngerti. Tapi pokoknya itulah pandangan mereka. Dan melalui ayat ini saya ingin menunjukkan bahwa Yesus justru dikontraskan dengan malaikat. Tempatnya lebih tinggi, namanya lebih indah. Jadi tidak mungkin dia adalah malaikat. Dia jauh di atas malaikat. Nah, lalu pihak mereka pada waktu debat 2 bulan yang lalu itu menjawab, kalau namanya lebih indah, katanya Pak Benny, karena nama itu dikaruniakan kepada Yesus. Nah sekarang saya bagian yang tidak di kota ya. Nama yang dikaruniakan itu jawaban saya. Ya, nama yang dikaruniakan kepada Yesus itu bukan Yahweh ya. Karena itu adalah namanya dari semula. Dari Yeremia 23:5 dan 6, Yesus memang dinamakan Yahweh. Dan nama yang dikaruniakan itu adalah Yesus. Ini dikaruniakan kepada dia sebagai manusia. Ya. Nah, saya tidak peduli nama itu dikaruniakan atau tidak dikaruniakan. Mengapa namanya dikaruniakan lebih indah, ya? Apa malaikat bukan Allah yang kasih karunia namanya? Malaikat itu Allah yang cipta ya. Dan Allah yang beri nama siapa? Dia sendiri yang beri nama? Tidak mungkin. Jadi nama itu pasti diberikan juga oleh Allah. Yesus juga diberikan oleh Allah. Kenapa namanya lebih indah? Di samping, mengapa kedudukannya lebih tinggi? Dia di sebelah kanan yang maha besar, jauh lebih tinggi daripada malaikat. Jadi saya pikir Pak Benny pada 2 bulan yang lalu itu tidak pernah menjawab serangan saya yang menunjukkan kontras antara Yesus dan para malaikat. Jadi saya minta dijelaskan ya kontras itu. Kalau dia memang malaikat seperti yang kalian percaya, mengapa tempatnya lebih tinggi dan mengapa namanya lebih indah? Tidak peduli dikaruniakan atau tidak. Semua tentu dikaruniakan dari Allah. Tapi mengapa dia dikaruniai nama yang lebih indah dan tempat yang lebih tinggi? Semua tidak masuk akal kalau dia sendiri adalah malaikat. Dan ingat bahwa kontrak antara Yesus dan para malaikat itu ada dalam sepanjang teks. Tolong perhatikan ini ya. Semua yang saya cetak dengan merah itu menuju pada Yesus. Yang biru itu malaikat. Ya saya bacakan ya, sambil saya berikan penjelasan supaya saudara melihat bahwa dalam sepanjang teks Yesus betul-betul dikontraskan dengan malaikat. Tidak memungkinkan dia juga adalah malaikat. Ayat 1 ya.
Setelah zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara bicara pada nenek moyang kita dengan perantaran nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Allah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah, gambar wujud Allah, menopang segala yang ada dengan firman-Nya penuh kuasaan. Dan setelah Ia selesai menerima penyucian dosa, Ia duduk sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sampai nama yang dikaruniakan kepada jauh lebih indah daripada nama mereka. Ayat 5, karena kepada siapa di antara malaikat-malaikat itu pernah Ia katakan, anakku engkau, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Kepada malaikat tidak pernah dikatakan kata-kata itu. Kepada Yesus dikatakan. Ini menunjukkan kontras, ya. Lalu ayat 6, dan ketika Ia membawa pula anaknya yang sulung, jelas Yesus ya, ke dunia, Ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah Dia. Jelas kontrasnya. Malaikat disuruh nyembah kok. Lalu ayat yang ke-7, dan tentang malaikat-malaikat Ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Perhatikan, malaikat disebut pelayannya. Tapi bagaimana dengan ayat selanjutnya? Ayat 8, tetapi tentang anak, saya sudah jelaskan bahwa kata tentang bisa terjemahan kepada anak Yesus ya. Kata tetap itu sudah menunjukkan kontras ya. Malaikat itu pelayan, tapi kepada anak Allah itu berkata, takhtamu ya Allah tetap seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaan adalah tongkat kebenaran. Jadi Yesus disebut Allah, kalau sana pelayan. Lalu Dia punya takhta dan punya tongkat kerajaan, menunjukkan bahwa Dia raja. Jadi satu pihak malaikat itu pelayan, Dia Allah dan raja. Jadi itu kontras yang sangat menyolok. Ayat 9, engkau menciptakan keadilan dan sebagainya, memastikan sebab itu Allah-Allahmu merapi engkau dan menjadi sebagai tanda kesukaan melebihi teman sekutumu. Dan pada mulanya ya Tuhan, tadi disebut ya Allah dalam ayat 8. Karena ya Tuhan, engkau telah meletakkan dasar bumi, langit adalah buatan tanganmu. Yesus itu pencipta, ya. Semuanya akan binasa, engkau tetap ada. Semuanya akan usang serpakaian dan sebagainya. Lalu saya kira saya loncati saja 11, 12 dan ayat 13. Dan kepada siapa di antara malaikat itu Dia pernah berkata, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Lagi-lagi saudara, kepada malaikat tidak pernah kata-kata diucapkan. Kepada Yesus kata-kata itu diucapkan, menunjukkan Yesus jauh di atas malaikat. Lalu ayat 14, bukankah mereka semua, kalau Yesus malaikat, Yesus termasuk di sana tuh, ya, mereka semua adalah roh-roh yang melayani. Ya, jadi mereka itu pelayan ceritanya. Malaikat itu dia. Tapi Yesus Raja, Pencipta, dan juga Allah, dan juga Tuhan. Jadi itu seluruh teks mengkontraskan sekali antara dua hal ini. Jadi ini sekedar dari saya. Sekarang saya lemparkan kepada pihak Unitarian untuk menjawab. Selamat malam Bapak Ibu. Saya melihat memang ada banyak saudara-saudara yang baru kelihatannya. Jadi barangkali tes. Jadi barangkali tidak bisa mengikuti pembicaraan ini dari awal. Nah, seperti sudah dikatakan oleh Pak Budi tadi, sabar ya. Jadi kami percaya bahwa Allah itu satu, yaitu Bapa, yaitu Yahweh. Nah, Yesus itu adalah Tuhan, tapi Dia bukan Yahweh, Dia bukan Allah, Dia bukan Bapa. Nah, pembicaraan tentang Ibrani 1 itu saya juga ingin mengulas secara cepat. Sejak ayat pertama kita sudah melihat bagaimana Allah itu berbeda dengan Yesus. Ada Allah sendiri, ada Yesus sendiri. Setelah pada zaman dulu kala, yaitu Allah dalam berbagai cara berbicara melalui nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kita dengan perantaran anaknya. Jadi secara sederhana kita bisa tangkap, Allah berbicara melalui anaknya. Jadi anaknya itu bukanlah Allah itu sendiri. Kemudian
Oleh Dia Allah telah menciptakan alam semesta. Jadi kami percaya bahwa Yesus itu adalah pencipta, karena melalui Dia Allah memberikan kuasa untuk menciptakan. Jadi oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan seterusnya. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar. Jadi, menunjukkan kepada kita bahwa Yesus itu bukan yang maha besar, karena Dia duduk di sebelah kanan yang maha besar. Terhadap ayat ini ada PR diberikan kepada saya, dan saya menyanggupi kalau ada waktu saya ingin menyelesaikan PR saya. Titus 2 ayat sekian itu ya. Oke. Tidak usah diulang yang lalu. Saya ingin memberikan pengantar sedikit Pak, supaya mereka juga masuknya. Iya, tapi tidak selesai kalau gini caranya. Ya kita ulang terus, tidak habis-habis. Yang tidak ada dulu ya sudah biasa. Jadi saya sudah jelaskan 2 bulan lalu gimana, bulan lalu gimana, dan sekarang langsung masuk topiknya. Jadi penekanan saya kontraknya tolong dijelaskan dulu. Oke. Setelah Ia menyelesaikan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Saudaraku, sebelum membahas tentang malaikat, di sana dikatakan bahwa nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah. Jadi kalau tadi Pak Budi bilang saya tidak peduli dikaruniakan atau tidak dikaruniakan, tetapi saya sangat peduli bahwa nama yang dimiliki Yesus ini dikaruniakan kepada Yesus oleh Allah. Artinya apa? Kalau Yesus tidak mendapatkan karunia itu, Yesus tidak punya nama yang indah itu. Sebab kalau sudah punya nama yang indah, tidak perlu lagi Allah mengaruniai dia. Jadi justru kata mengaruniakan ini adalah poin yang harus kita tangkap, bahwa nama yang indah itu dikaruniakan oleh Allah kepada Yesus. Benarkah demikian? Mari kita buka Yohanes 17. Tolong bantu Pak. Yohanes 17 ayat 11. Satu-satu saya akan selesaikan supaya saya nggak punya utang. Nah, ini adalah pangkal iman kami. Itu banyak kuncinya itu ada di Yohanes 17. Jadi kalau saudara mau mempelajari apa yang kami percayai, di ayat pasal 17 itu banyak sekali kata kunci, kalimat kunci yang menjadi patokan kami ya. Salah satunya adalah ini yang berkata Yesus pada waktu Yesus berdoa, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Ini dia, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Nah, Yesus mengakui memang nama itu adalah nama Bapa yang diberikan kepada dia, yang dikaruniakan kepada dia. Ayat 12. Ayat 12-nya, selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu. Namanya siapa ini? Nama Bapa, yaitu nama Bapa yang telah engkau berikan kepadaku. Kembali Yesus mengulang bahwa nama yang disandang oleh Yesus yang begitu indah itu adalah nama yang diberikan oleh Bapa. Nama Bapa yang diberikan kepada Yesus. Jadi Yesus mengakui sepanjang hidupnya dia itu memperkenalkan nama Bapa. Ya, itu bukan namanya, karena memang itulah fungsi Yesus di Ibrani tadi. Ia adalah gambar wujud Allah. Jadi Allah itu tidak kelihatan, tidak ada orang pernah melihat dia, maka Yesus ini bercerita tentang Bapa, itu tugasnya. Inilah salah satu tugas. Jadi kata kunci dikaruniakan itu jangan dibuang. Justru dari sana kita melihat bahwa nama yang dimiliki oleh Yesus itu dari Bapa, dikaruniakan. Itu nama apa itu? Boleh saya tanya bentar, nama Yesus atau nama Yahweh yang saudara maksud?
Bagaimana Pak? Yang dikaruniakan itu nama Yesus atau nama Yahweh? Ya, nama yang indah itu, nama yang indah itu ada juga kalau di Perjanjian Lama kita mendengar Yesus itu Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ya, itu semua adalah nama Bapa. Itu adalah nama Allah yang dikaruniakan. Pak, ini giliran saya Pak. Ya, nanti Bapak boleh menyampaikan. Ya kalau gitu pelan-pelan aja Pak. Oke, jadi kalau sudah baca Yesus disebut Bapa yang perkasa, Allah yang kekal. Nah, di Yohanes 17 ini Yesus mengakui semuanya itu. Itu adalah nama Bapa yang dikaruniakan kepadanya untuk diperkenalkan. Jadi sekali lagi Yohanes 17 ayat 11 sampai 12 itu adalah terbukanya tabir di mana Yesus mengklarifikasi dirinya. Jadi nama yang indah itu adalah nama Bapa yang diperkenalkan oleh Yesus. Lalu tentang malaikat, ya, kalau saya mempercayai bahwa Yesus adalah malaikat, memang asalnya tidak dari Ibrani ini. Ya. Asal saya mempercayai Alkitab itu, saya harus menjelaskan, setidaknya saudara bisa buka Yesaya 63 ayat 9. Nanti saya akan jelaskan itu ke Ibrani. Oke. Yesaya 63 ayat 9 ini di Alkitab terjemahan LAI, ya, dikatakan bukan duta atau utusan, tetapi Allah sendiri yang datang, begitu ya. Ayat ini berbeda sekali dengan Alkitab versi setidaknya King James, ya, atau Alkitab bahasa Indonesia yang lama, ya, sebelum tahun 70 itu berbeda terjemahannya. Jadi ayat ini berkata bukan duta yang datang, tapi Allah sendiri. Nah, sementara di Alkitab yang versi King James dikatakan apa? Yang datang itu siapa? Malaikat yang di hadirat Allah. The angel of his presence. Jadi bukan Allah sendiri yang turun, tetapi malaikat yang di hadapan Allah itulah yang turun menyelamatkan manusia. Dan setidaknya Trinitarian dan Unitarian setuju bahwa yang dimaksud itu adalah Yesus. Yaitu baru satu ayat, ya. Ayat yang lain Maria ketiga ayat 1. Jadi Yesaya 63 ayat 9 itu mengalami perubahan yang dahsyat. Yang ayat King James katakan yang datang itu malaikatnya, tetapi terjemahan baru mengatakan bukan utusan tapi dia datang sendiri. Wah, luar biasa bedanya, ya. Lalu Maria ketiga ayat 1, malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang. Jadi inilah Yesus, malaikat perjanjian itu. Masih ada beberapa ayat tapi kita tidak perlu sebutkan. Lalu kita kembali ke Ibrani. Nah, ayat 5. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, dan seterusnya. Nah, kalimat ini adalah saya menangkap sebagai kalimat retoris, jadi tidak perlu dijawab, ya. Jadi begini, kalau saya punya anak 10, ya, saya punya anak 10, yang satu anak ini sudah saya kasih pesan, pokoknya hartaku semua tak kasih ke anak nomor 1, ya. Maka anak ini bisa berkata, kepada anak yang mana dikasih harta benda bapak ini? Artinya apa? Hanya dia yang menerima, yang lain tidak. Bisa mengerti? Dalam satu kasus sering kita melakukan itu, ya. Malaikat mana? Tidak ada, karena hanya malaikat yang ini, yang perjanjian ini yang mendapatkan.
Disitulah saya menangkap, ya. Lalu ayat 9, kalau nanti kita sampai ke sana, Allah itu telah mengurapi engkau melebihi minyak, meninggikan melebihi teman-teman sekutumu, ya, sekutunya malaikat ini. Jadi Yesus yang sebelum menjadi manusia, dia sudah ada, dialah malaikat perjanjian ini. Maka oleh Allah, Yesus mendapatkan urapan, Yesus mendapatkan kemuliaan melebihi teman-teman sekutu yang lain, melebihi malaikat-malaikat yang lain. Oleh sebab itu Yesus diangkat begitu tinggi, lebih tinggi dari malaikat-malaikat yang lain. Kenapa? Karena Yesus mendapatkan karunia itu tadi. Setidaknya itu yang bisa saya berikan terkait dengan ayat nomor 4, ya, Ibrani 1 ayat 4. Terima kasih. Baik. Selamat malam. Selamat malam. Saya hanya ingin menambahkan sedikit, Bapak Ibu. Kalau tadi Pak Budi mengatakan bahwa malaikat itu adalah pelayan, saya setuju sekali. Karena memang kata malak dalam bahasa Ibrani, kalau di dalam Alkitab terbitan LAI yang di bawah tahun 70 jelas ditulis malak. Jadi Yesaya 63 ayat 9 tadi yang disampaikan Pak Beni ditulis malak al-hadiratnya menyelamatkan manusia. Jadi malak dalam bahasa Ibrani maupun dalam bahasa Yunani, bahasa Yunaninya angelos, ya, artinya adalah utusan atau pesuruh. Jadi kalau malaikatnya Allah, ya pesuruhnya Allah. Kalau malaikatnya iblis, ya pesuruhnya iblis. Maka banyak sekali ayat-ayat di dalam perjanjian lama dikatakan malaikat Yahweh. Kalau di dalam terjemahan Alkitab LHI bahasa Jawa, di situ dituliskan malaikat Yehuwa. Jelas sekali jadi. Artinya ya utusannya Yehuwa. Nah, masalahnya kalau dibilang Yesus itu utusan, bukan berarti kita meremehkan kedudukan Yesus. Seorang-orang hanya pelayan. Memang dia utusan, tapi dia utusan bukan sembarang utusan. Ini yang harus kita pahami. Jadi Yesus adalah utusan yang sangat istimewa. Dan dalam kitab Ibrani ini, memang kitab Ibrani ini sangat meninggikan Yesus. Karena banyak sekali ayat-ayat di dalam Ibrani ini mengutip kitab-kitab Mazmur, ya, kitab Samuel, ya, yang dimana konteksnya berbicara tentang Daud, tentang raja yang mulia. Dan kemuliaan raja-raja zaman dulu yang hebat yang dipuisikan oleh Mazmur itu dikutip, dikenakan kepada Yesus. Dan kemudian tadi Pak Budi membahas juga Ibrani 1 ayat 8, di mana di situ Yesus disebut sebagai tahtamu ya Allah. Jadi menurut Pak Budi, Bapa itu, Allah Bapa menyebut Yesus juga sebagai Allah. Bagi kami itu tidak ada masalah. Karena kata Allah atau Theos atau Elohim, ya, dalam bahasa Ibrani itu berarti bukan hanya menunjuk kepada Allah yang sejati, tetapi makhluk-makhluk surgawi, ya, di dalam Mazmur 82 dikatakan para malaikat itu disebut para Allah, para Elohim. Bahkan Musa juga disebut sebagai Allah. Dalam Keluaran 7 ayat 1, Musa disebut sebagai Allah, Elohim. Jadi konsep Allah di dalam Alkitab itu belum selalu menunjuk pada Allah yang sejati. Bahkan di Yohanes 10 ayat 35, Yesus mengatakan, Yesus sendiri bilang, kepada siapa firman itu diberikan, dia disebut Allah. Jadi pembawa firman, pengemban firman, itu boleh disebut sebagai Elohim.
Nah, jadi ketika Ibrani 1 ayat 8 Yesus disebut sebagai Allah, sebagai Elohim, pembawa firman, makhluk surgawi, tidak masalah. Tapi kalau ayat ini mutlak ditafsirkan bahwa Yesus sebagai Allah sejati atau Yahweh itu sendiri, padahal dia disebut sebagai malaikat Yehuwa, malaikat Yahweh, kemudian dianggap sebagai Yahweh itu sendiri. Nah, ini yang jadi masalah. Jadi kami tegas, malak itu artinya utusan. Karena berkali-kali Yesus mengatakan dalam Injil Yohanes, Bapa yang mengutus aku. Aku diutus Bapa. Ya, banyak sekali Bapak Ibu bisa lihat di Yohanes 5. Yohanes pasal 5 itu ada ayat 30, ayat 24, ayat 36, ayat 37. Yohanes 6. Ya. Yesus berulang kali menyebut bahwa dia adalah utusan dan ditegaskan dalam Yohanes 17 ayat 3. Ini kunci hidup kekal, kata Yesus. Mengenal satu-satunya Allah yang benar, mengenal satu-satunya Allah yang benar, yaitu Bapa. Mungkin Yohanes 17 ayat 3 bisa tolong ditampilkan Pak Sony. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Di Yeremia 10 ayat 10 dikatakan Yahweh lah Allah yang benar. Dan kemudian dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi Yesus sendiri mengatakan, aku ini utusan. Bapa yang mengutus aku diutus Bapa. Berulang kali Yesus mengatakan seperti itu. Jadi jelas Yesus adalah malak, utusan, malaikat. Tapi malaikat bukan sembarang malaikat. Baik, sekian. Terima kasih. Saya kira mereka ngomong ngalor ngidul kemana-mana, tapi tidak pernah menjelaskan poin yang saya minta ya. Sama sekali tidak ada penjelasan ya. Tadi setelah saya katakan malaikat pun nama ya pasti diberikan sama Tuhan. Nggak mungkin enggak. Nah, kalau dia mengatakan bahwa Allah yang perkasa, Raja Damai dan sebagainya, itu gelar, itu beda dengan nama gitu ya. Saya pendeta, tapi nama saya Budi. Itu tidak bisa disamakan, tidak bisa dicampur aduk ya. Nah, ini bicara soal nama yang dikaruniakan kepada Yesus jauh lebih indah daripada namanya malaikat. Dan poin yang satunya, tempat yang diberikan kepada Yesus jauh lebih tinggi dari tempatnya malaikat. Nah, itu pengontrasan antara Yesus dengan malaikat di dalam surat Ibrani ini. Dan itu tidak pernah mereka jawab, jelaskan yang lain-lain, pergi ke tempat manapun. Saudara tadi bisa melihat penjelasannya apa? Mungkin penjelasan satu sedikit tok, ilustrasinya Pak Benny ya. Ilustrasi yang sangat tidak cocok. Tadi ngomong dia dengan saudara-saudaranya, lalu warisan diberikan kepada dia gitu ya. Nah, ini sudah ilustrasi berangkat dari suatu start yang salah. Karena dalam ilustrasi itu dia dan saudara-saudaranya memang satu kelompok gitu ya. Satu saudara, ya cuma ritual itu saja. Tapi ini tidak. Yesus bukan malaikat, Yesus bukan sederajat dengan mereka. Jadi pertanyaan itu memang saya setuju kalau pertanyaan itu tidak perlu dijawab, karena jawabannya jelas. Kepada siapa malaikat-malaikat dia pernah bicara? Tidak ada. Tapi kepada Yesus bicara seperti itu, berarti dia bukan malaikat. Dia adalah Allah sendiri. Dan kalau tadi lari-lari pergi ke Yohanes 17 ayat 11 nama dan sebagainya, saya kira saya tidak usah ikuti dia lari ke sana. Karena mungkin memang itu maunya dia ya. Saya tidak kepingin lari jauh dari topik ini. Topik itu sudah pernah dibahas dalam debat-debat yang lalu. Kembali lagi ke sana, mereka memang tidak punya senjata. Demikian juga Yesaya 63 ayat 9 ya. Itu yang tadi dikutip menunjukkan Yesus adalah malaikat dan sebagainya. Kata malak seperti kata mereka bisa diartikan utusan ya. Yesus memang diutus. Tidak harus dia berarti malaikat. Malak bisa berarti messenger atau utusan atau angel atau malaikat. Tidak perlu dipilih malaikat, bisa dipilih messenger atau utusan. Dia memang diutus oleh Bapa. Ya. Dan kalau mereka juga katakan bahwa utusan itu adalah pelayan, saya kira lain dalam bahasa Indonesia atau gimana kalian sih? Utusan sama pelayan sama tidak, saudara? Bisa memang saya mengutus pelayan saya, tapi saya bisa mengutus orang yang bukan pelayan, saudara. Anak saya bisa saya utus, teman saya bisa saya utus, tolong pergi sana, bisa. Itu bukan pelayan. Jadi bahasa Indonesia, bahasa Inggris maupun saya percaya Yunani atau Ibrani semua akan membedakan istilah itu, pelayan dengan utusan. Ya. Jadi di sini malaikat disebut sebagai pelayan.
Dan sebetulnya sih kalau Yesus mau disebut pelayan juga bisa. Tapi konteks ini tidak menyebutkan dia demikian. Jadi saya ingin saudara soroti dalam konteks ini. Dalam konteks ini dibedakan sekali malaikat itu pelayan, Yesus itu Allah, Raja, punya tahta, dia Tuhan, dia pencipta langit dan bumi, dan sebagainya. Nah kontras ini tolong yang dijawab, ini kontrasnya. Nama dua-dua dikaruniakan, kenapa yang satu diberi lebih banyak? Lalu tempat, Yesus dikasih tempat yang tertinggi di sebelah kanan yang maha besar. Itu dipakai lagi argumentasi lelucon mereka ya. Yesus di kanan yang maha besar, Yesus bukan yang maha besar. Dan sudah jawab dengan ilustrasi sederhana. Ini di kanan saya orang, jadi dia pasti bukan orangnya. Begitu. Nggak bisakah Yesus di kanan yang maha besar, ini maha besar, dia juga maha besar. Maka pernah katakan maha itu terpaling. Apa iya? Menurut saya maha itu sangat ya. Maha besar, sangat besar. Maha mulia, sangat mulia. Maha adil, sangat adil dan sebagainya. Ya, jadi bukan tapi sangat. Jadi kalau Allah maha besar, ya sangat besar, Yesus juga sangat besar, bisa saja dua maha besar, satu di kiri, satu di kanan, memungkinkan. Ya, tidak ada masalah dengan itu. Tapi saya ingin kembali ke pertanyaan saya, penekanan saya, kontrasnya. Tolong dijawab kontrasnya. Mengapa nama dan tempat itu punya Yesus lebih indah dan jauh lebih tinggi dari malaikat? Dan kalau dikatakan ayat 14 itu ya saudara ya. Bukankah mereka semua, ada kata semua, saudara perhatikan ya. Jadi semua malaikat. Kalau Yesus adalah malaikat, dia termasuk di sana. Padahal dikontraskan di sini nih. Jadi tidak memungkinkan dia adalah malaikat. Mungkin saya tanggapi sedikit tentang mereka bilang banyak yang disebut Allah tapi sebetulnya bukan Allah. Saya sudah juga pernah jawab itu dalam debat yang pertama, saya masih ingat. Banyak orang yang bukan Allah disebut Allah, saya akui. Tapi dalam setiap ayat, saya bisa memberikan contoh kalau mau. Dalam setiap ayat di mana non Allah disebut Allah, ayatnya membuat jelas bahwa itu bukan kata Allah dalam arti sesungguhnya. Misalnya, Musa disebut sebagai Allah, memang iya, Keluaran 7 ayat 1. Tapi baca Alkitab saudara, sebagai Allah bagi siapa? Bagi Firaun, bukan bagi semua. Jadi ayatnya jelas disebut Allah, bukan bagi semua. Dimanapun kata Allah ditujukan kepada non Allah, selalu diberikan penjelasan bahwa itu bukan kata Allah dalam arti kata sebenarnya. Tapi pada waktu kata Allah ditujukan kepada Yesus, perhatikan ayat 8-nya. Tahtamu ya Allah, punya tahta, cocok dengan Allah, ya. Tetap terus berjalan selamanya, tahtanya kekal. Kalau dia tidak kekal, gimana tahtanya kekal, saudara? Ya, tongkat kerajaan, ada lagi tongkat, ya, tongkat kebenaran. Lalu engkau semua saudara menunjukkan. Lalu ayat 10-nya, ya Tuhan, engkau meletakkan dasar bumi. Dia pencipta segala sesuatu. Jadi kalau Allah ditujukan untuk Yesus, ayatnya justru mendukung bahwa dia betul-betul Allah dalam arti kata sebenarnya. Tapi pada waktu kata Allah diberikan pada non Allah, selalu ada petunjuk bahwa itu bukan kata Allah dalam arti kata yang sebenarnya. Ya, jadi saya kembali, saya minta jangan lari kemana-mana, jawab pertanyaan saya. Saudara di sini bukan menjelaskan yang lain-lain, tapi saya nyerang, sudah jawab. Kontras nama dan tempat, mengapa Yesus lebih tinggi dan lebih indah dan sebagainya. Baik, saudaraku, dari ayat ini ada satu poin yang sebetulnya sangat mudah saya ingin jelaskan kepada saudara, bahwa nama yang indah itu sudah saya sampaikan tadi ya. Nama yang indah itu, tempat yang tinggi itu dikaruniakan oleh Allah kepada Yesus. Ya.
Itu poinnya. Jadi nama yang indah, tempat yang lebih tinggi daripada malaikat itu dikaruniakan oleh Allah kepada Yesus. Lalu pantaskah kita bertanya kepada Allah, kenapa Yesus mendapatkan tempat yang lebih tinggi? Pantaskah kita bertanya begitu? Ini Alkitab katakan demikian, bahwa itu semua adalah pemberian Allah. Saya tidak pernah membaca Alkitab ini, Bapak dikaruniai Yesus nama yang indah. Bapak sudah punya, dia tidak perlu dikaruniai, dia sudah punya. Tetapi tentang Yesus justru dikatakan dia dikaruniai. Kalau sudah punya, buat apa dikaruniai? Dan Yesus pun mengakui ini, aku menerima nama yang kau berikan kepadaku. Kalau Yesus sudah punya, buat apa? Lalu, jadi intinya, pantas tidak kita bertanya tentang sikap Allah? Saya rasa kita tidak perlu bertanya. Tapi Alkitab katakan itu, amin. Saudara harus akui itu kalau sudah percaya kepada Alkitab. Ya, lalu, kenapa sih kok repot-repot di ayat ini dikatakan kepada malaikat? Pernahkah ia berkata demikian? Buat apa sih katakan malaikat kalau tidak ada hubungannya dengan malaikat? Buat apa? Ini justru ada indikasi, tetapi memang saya katakan pembuktian bahwa Yesus adalah malaikat Allah tidak di sini. Keluaran 23 ayat 20 mengatakan itu. Yesaya 63 ayat 9 mengatakan itu. Ya, saya ingin membukakan supaya saudara bisa catat. Sakaria 3 ayat 1 sampai 5. Pada waktu itu Yosua sedang diadili, dia dituntut. Ya, iblis mendakwa Yosua. Sakaria 3 ayat 1 sampai 5. Lalu ada yang membela. Siapa yang membela? Malaikat Yahweh. Malaikat Yahweh itu berkata apa? Kiranya Yahweh menghadik engkau, iblis. Siapa malaikat yang membela Yosua itu? Dialah Yesus. Dari situ saya tahu bahwa oh, ini adalah Yesus yang malaikat itu. Lalu di Ibrani ini tercium indikasi itu. Ini bukan Ibrani, ini memang bukan ayat kunci untuk menunjukkan bahwa Yesus adalah malaikat, tetapi indikasi itu nampak di Ibrani ini. Yesus yang malaikat itu diangkat lebih tinggi daripada malaikat yang lain, diberi nama yang lebih mulia. Tetapi kalau sudah bertanya, kenapa Allah melakukan itu? Maaf, saya tidak dalam kapasitas itu. Ya. Apa yang Alkitab katakan tentang sikap Allah, saya tidak akan mempertanyakan selain ya dan amin. Nah, lalu saya tidak tahu pembicaraan kita apakah boleh melompat kepada ayat-ayat yang lain. Belum selesai. Jadi ayat 4 saja. Ya, saya lupa. Jadi sekali lagi penekanannya adalah bahwa nama itu dikaruniakan oleh Allah kepada Yesus, titik. Kalau Yesus sudah punya nama yang indah, tidak perlu dikaruniai lagi. Ya, saya tidak pernah dengar Allah Bapa itu mendapat atau menerima karunia dari Yesus. Saya tidak pernah dengar. Kenapa? Karena segalanya itu sudah milik Allah. Lalu Yesus duduk di sebelah kanan yang maha besar. Sederhanalah pikiran saudara. Artinya Yesus bukan maha besar. Kalau tadi dikatakan ini ada di sebelah saya, berarti dia bukan manusia. Bukan begitu. Kalau saya yang terkaya, yang ini duduk di sebelah kanan yang terkaya, ini pasti bukan yang terkaya. Kalau dia ya juga yang terkaya, maka terkayanya dua, tidak terkaya lagi. Saya percaya yang maha besar itu artinya yang terbesar dari semuanya. Saya sangat yakin itu. Dan Allah lah yang maha besar itu. Dan Yesus berdiri atau duduk di sebelah kanan yang maha besar itu. Saya mau menambahkan. Untuk mencoba menjawab Pak Budi, ya. Jadi kami akan mencoba menjawab ya sesuai kapasitas. Kalau Pak Budi belum puas, ya monggo. Tapi kami jangan dibilang kami tidak bisa menjawab, karena kami berupaya untuk menjawab. Kenapa kok Yesus dikasih nama yang begitu hebat,
ditaruh di tempat yang tinggi. Yang jelas itu jawabannya sebenarnya ada di ayat yang 9 sendiri. Dikatakan bahwa karena engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Yesus begitu mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Itu sebabnya Allah yang mana? Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi konco-koncomu. Jadi Yesus tuh punya sekutu, punya konco-konco. Yesus dilebihkan. Ayat ini sama esensinya dengan Filipi 2. Kalau kita baca ya, Filipi 2 ayat 8. Pak Sony tolong dibukakan. Ayat 8 sampai 9 dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Wah, luar biasa saudara-saudari. Saking taatnya Yesus, malaikat yang diutus untuk menyelamatkan, malaikat di hadirat Allah tadi. Ya, ingat Yesaya 63, malaikat di hadirat Allah yang diutus setelah menjadi manusia begitu taat, saking taatnya bahkan sampai mati. Itu sebabnya Allah mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Maka ditanyakan Ibrani, malaikat yang lain kepada malaikat yang mana dikaruniakan nama itu? Kira-kira sedemikian tambahan. Terima kasih. Oke, saya belum selesai. Nama yang diberikan ya, menurut saya nama itu adalah nama Yesus. Jadi bukan nama Yahweh. Karena dari dulu Yesus namanya sudah Yahweh, tidak pernah nama itu dikaruniakan kepada dia. Yeremia 23 ayat 5 dan 6 jelas menunjukkan Yesus disebut Tuhan keadilan, dan kata Tuhan itu semuanya huruf besar. Jadi jelas Yesus memang sudah disebut Yahweh. Dan nama Yesus dikaruniakan karena kata Yesus itu sebetulnya berarti Yahweh menyelamatkan. Ya, karena dia datang menjadi juru selamat dosa, maka dikaruniakan nama Yahweh tersebut, nama Yesus tersebut. Nah, kalau tadi saya berkata mengapa kok dikontraskan, mengapa Yesus lebih tinggi dan sebagainya, nama lebih indah, lalu dijawab oleh Pak Benny, saya tidak dalam kapasitas untuk menanyai Yahweh atau Bapak. Saya tidak maksud dalam arti kita tuh minta pertanggungan jawab Allah. Kenapa? Tentu tidak. Ya, dalam arti seperti itu, memang tidak ada orang punya kapasitas untuk menanyai Allah, minta tanggung jawab. Siapa kita tuh, saudara? Ya. Tapi saudara, kita memang bisa mempertanyakan mengapa kok diletakkan lebih tinggi. Ya, tetap bisa. Dan anehnya kok Pak Benny bilang katanya tidak perlu tahu apa sebabnya, pokoknya Tuhan bilang begitu ya sudah begitu. Tapi Pak Francia kok memberikan alasan itu ya, karena Yesusnya cinta keadilan. Jadi mereka kelihatannya ada sesuatu yang nggak cocok gitu ya. Oh tidak. Ya nanti tidak cocok ya. Saya jawab nanti ya. Bukan dalam arti minta tanggung jawab ya, tapi apa maksudnya arti dari ayat ini, itu saja ya. Mengapa kok dia lebih tinggi? Nah jawabannya kalau saya, karena dia Allah ya. Buat apa disebutkan katanya ya, kalau Yesus kata kenapa lebih tinggikan dan sebagainya, itu kalau saya bilang itu untuk mengontraskannya. Dan dia berkata, Yesus di sini dikatakan dalam Ibrani ini justru menunjukkan dia adalah malaikat segolongan, tapi dia lebih tinggi ya. Memang ada kemungkinan malaikat itu punya kedudukan satu dengan yang lain berbeda, tapi saya yakin di sini pertentangan itu bukan itu tujuannya, pengontrasan itu. Karena kalau pengontrasan itu tujuannya menunjukkan Yesus juga adalah malaikat, maka coba ditunjukkan Ibrani pasal 3. Karena terlalu Ibrani sudah menunjukkan, seperti tadi Pak Fran saya kira mengatakan ya, Yesus ditinggikan lebih dari semua saudara. Ya, di sini dikontraskan dengan malaikat, menunjukkan dia Allah. Dalam pasal 3 dikontraskan dengan Musa. Nah sekarang dalam pasal 3 ayat 4 ayat 5, pasal 3 ayat 5, dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai
pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Tetapi itu kontras ya. Kristus setia sebagai anak. Jadi saudara, ini pengontrasan seperti ini, apakah buat apa itu? Berarti itu sederajat dengan Musa, segolongan dengan Musa. Tadi segolongan dengan malaikat cuma lebih tinggi sedikit. Nah ini segolongan dengan Musa, orang. Ya, apa begitu? Sama sekali tidak. Musa ditekankan sebagai pelayan, Yesus sebagai anak. Dalam satu rumah, anak sama pelayan, dia tinggi anak, saudara. Ya, jadi semua ini tujuannya surat Ibrani memang meninggikan sekali Yesus karena dia memang adalah Allah. Lalu Pak Benis masih berkeras ya. Nah itu saya tidak tahu saudara juga mengerti bahasa Indonesia kok ya. Jadi apakah memang Maha Besar itu dalam arti terbesar? Saya ingin ingatkan di dalam bahasa Inggrisnya digunakan istilah Almighty untuk Maha Besar. Tidak ada kesan ter di sana dalam istilah Almighty. Ya. Dan saya kira di dalam bahasa Ibrani Shaddai, ya, Maha Kuasa, juga tidak ada kesan ter, biarpun dia memang ter, tapi tidak ada kesan itu sebetulnya. Ya. Jadi Maha itu sebetulnya istilah Indonesia yang belum tentu terjemahnya benar, tapi sudah divonis harus artinya ter. Ya. Saya tidak mengatakan demikian, sangat bukan ter. Nah lalu tetap yang ngotot, kalau saya terkaya, sebelah saya pasti bukan terkaya. Tempo hari sudah saya jawab ya. Yohanes 1 ayat 1 tolong tunjukkan. Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman. Di situ jelas kata firman atau logos menunjuk pada Yesus. Firman atau logos itu bersama-sama dengan Allah. Jadi mestinya firman itu bukan Allah, bersama-sama dengan Allah. Kan saya jalan begini sudah. Tapi kenyataannya ayat itu menyambung apa? Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Jadi tidak ada kesan ya bahwa dia di sebelah kanan yang maha besar, berarti dia bukan yang maha besar itu sendiri. Di sini dia bersama-sama dengan Allah, tapi dia adalah Allah itu sendiri. Lalu Pak Frans tadi berikan alasan. Pak Benny tidak kasih alasan, Pak Frans berikan alasan. Yesus diberikan tempat tinggi karena ayat berapa tadi? Cinta keadilan. Nah, saya lupa matikan. Saya kira sudah selesai kan? Jadi nah, ayat 9 ya. Jadi engkau mencintai keadilan, membenci kefasikan, dan itu menurut Pak Frans adalah alasan mengapa Yesus diberikan tempat yang lebih tinggi dari malaikat. Dan saya tanya, kalau Yesus cinta keadilan, benci kefasikan, apa malaikat enggak? Malaikat kecuali yang jatuh jadi setan, yang lain ini suci saudara. Mereka juga cinta keadilan dan benci kesesatan atau kefasikan. Jadi tetap mengapa kok Yesusnya tempatnya lebih tinggi dan namanya lebih indah. Ya. Jadi saya kira cukup sampai di sana. Kalau masih mau terus boleh. Ya. Teruskan ayat 5 sesukanya. Ya. Saya senang mengikuti supaya tidak ada kesan tidak dijawab lagi gitu ya. Coba kita lihat Ibrani 3 yang tadi sudah tadi dikutip ya, untuk menunjukkan kontras antara Musa dengan Yesus. Saya juga ingin menunjukkan kontras juga antara Yesus dengan Allah. Ibrani 3 ayat yang ayat yang keempat, 5 dan 6. Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan. Ya, Musa itu pelayan. Lalu Pak Budi bilang
Ini kontras dengan Yesus sebagai siapa? Sebagai anak. Tetapi saudara, menangkapkah saudara bahwa itu secara implisit ada kontras juga, bahwa kalau di situ Yesus sebagai anak, berarti ada siapa lagi? Ada Allah sebagai Bapa. Bukankah ini juga kontras? Dan memang sesungguhnya begitu. Musa ini pelayan, Yesus ini anak, statusnya lebih atas lagi. Tetapi ada kontras yang lain, bahwa Allah itu adalah Bapa. Kontras yang lain. Sudah pasti tahu kalau anak dengan Bapa itu, oh, bapaknya lebih tinggi. Anak dengan pelayan itu anak lebih tinggi, pelayan lebih rendah. Bukankah begitu? Saya rasa ini tidak boleh dihindari. Lalu Yohanes 1 ayat 1. Saya ikuti kemana beliau pergi ya. Yohanes 1 ayat 1 katakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Berarti ada dua oknum yang sedang bersama-sama, kan? Lalu firman itu adalah Allah. Ada dua kemungkinan. Yang bersama-sama ini berarti ini Allah, ini juga Allah. Ya. Tetapi saudara harus terbuka. Bacalah kamus. Apa kata Allah itu diterjemahkan? Kata Allah itu memang boleh diterjemahkan sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi Allah itu juga boleh diterjemahkan sebagai makhluk surgawi. Boleh itu. Saudara boleh baca kamus. Ya. Dan itu ada contohnya di Perjanjian Lama, di antara para Allah loh. Ini ada Allah juga. Ya. Jadi Allah itu, kata Theos itu boleh diterjemahkan kepada Allah yang Maha Kuasa, tetapi bisa juga diterjemahkan kepada makhluk surgawi. Kalau saudara menerjemahkan Yesus sebagai Allah, maka ada dua Allah. Itu konsekuensinya. Tetapi Yohanes penulis ini dengan jeli menuliskan, kalau yang pertama kata Allah digunakan kata sandang, maka kalau sudah ada kata sandangnya, itu pasti the God, tidak bisa yang lain. Ya. Tetapi yang kepada Yesus tidak ada kata sandang. Jadi ada kemungkinan bisa diterapkan pengertian yang